Itu kenapa keberagamaan kita kemudian gak nyambung antara soleh individu dengan soleh sosial, karena hanya berhenti di Islam. Ada orang yang kehilangan jarum di dalam rumah, tapi dia cari di luar rumah. Karena di luar terang, di dalam gelap. Di dalam gelap. Padahal yang gelap dirinya. Iya, baru ngeh tadi ketika Pak Ustadz bilang ini ada periode Mekah dan periode Madinah. Benar-benar emang kita tuh fokusnya di periode Madinah. Kita lupa di periode Mekah itu ternyata proses manusianya. Ya, periode Mekahnya dilewati, langsung periode Madinah, sholat jadi beban. Ya, bypass ya prosesnya. Maka beliau pengen, ayo kembali periode Mekah dulu disiapin, proses yang diajarkan Rasulullah, baru Madinahnya enak tuh menikmati. Aku anak tuh rata-rata periode Madinah. Baik Pak Ustadz, ini juga kalau boleh saya membahas kenapa jadinya ada belief system yang seakan-akan kita terpisah dari Allah. Seakan-akan Allah itu di luar, Allah itu di atas, Allah itu di luar. Sehingga banyak orang mencari, para pencari Tuhan mencari Allah ini di mana? Padahal ketika kita lahir itu kan sudah ditiupkan ruhnya Allah di dalam ini ada gitu. Itu sebenarnya ada salah belajar di mana sih Pak Ustadz? Kenapa bisa jadi ada perasaan orang sampai bahkan tidak merasakan ada Allah di dalam gitu? Kalau secara ayat, ada ayat-ayat apa aja sih yang menyatakan bahwa Allah tuh memang selain yang urat leher itu ya? Tapi kan apakah ada ayat-ayat lain nggak sih yang Pak Ustadz sebenarnya Allah tuh di dalam gitu? Selain ayat-ayat, sebenarnya memang cara kita beragama. Tauhausen itu nyebut dalam second message-nya itu ada yang salah dengan cara beragama. Kita tuh langsung periode Madinah. Langsung sholat, puasa, segala ritual-ritual itu periode Madinah. Periode Mekahnya dilewati. Oh, yang nabi semuanya di periode mengenal Tuhan. Oh ya Allah. 13 tahun. Jadi untuk merubah cara pandang dari menyembah berhala yang ada di luar diri. Dan kemudian ya Allah, ya. Tauhid itu periode Mekah 13 tahun itu hanya untuk merubah tauhid, untuk mengenal Tuhan, nggak lebih dari itu. Iya, karena kalau kemudian kenal Tuhannya sudah beres, baru disuruh sholat, disuruh puasa, sehingga kemudian kalau kita sudah kenal kan melakukan semuanya dengan kenikmatan. Gitu. Betul. Jadi makanya Tauhausen mengajak kita, ayo kita ubah cara kita, pengajaran itu periode Mekah dulu. Iman dulu, tauhidnya diberesin, kenal Allah, mengenal Allah. Bahkan kan ada hadis Nabi mengatakan awaluddin ma'rifatullah gitu. Seseorang itu baru dimulai beragamanya ketika mengenal Tuhan, bukan disuruh sholat. Itu nanti periode kedua. Periode Madinah itu kan periode Islam. Bagaimana Islam definisinya, engkau kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi setelah kita beriman dengan Allah, malaikat, segala macam itu kan mestinya awal dulu. 3 kata kunci yang bahkan saking pentingnya Jibril sampai menyerupai manusia mengajarkan langsung 3 kunci agama, iman, Islam, ihsan, itu kan sebenarnya semuanya tidak boleh dilewati. Dan urutannya Jibril nanya dulu mahwal iman, mahwal Islam, baru mahwal ihsan. Nah 3-3-nya itu jangan dipotong. Kebanyakan kita yang kita bicarakan tadi itu kenapa keberagamaan kita kemudian gak nyambung antara soleh individu dengan soleh sosial, karena hanya berhenti di Islam. Sehingga kemudian menjadi penting mengajarkan sejak dini anak-anak kita itu sebelum memerintahkan puasa, sholat, haji, kenali dulu Allahnya. Kalau orang dikenalkan tauhid Allah kita sejak dini, maka nanti kalau mereka sudah kenal, sudah sayang, sudah cinta gitu, dia melakukan apapun dengan kenikmatan, bukan beban lagi. Maka banyak ayat-ayat yang menyadarkan kita tentang muraqabah, betapa Allah itu nggak pernah ada di luar diri kita. Selain ayat tadi, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, saya ini lebih dekat dari urat nadimu. Surat Al-Hadid ayat 4 itu mengatakan begini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Aku ini bareng kalian, membersamai kalian kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun,
dan aku tahu persis apa yang kamu kerjakan. Jadi Nasruddin Khoja kan memberikan sebuah kritik yang menggelitik ya. Ada orang yang kehilangan jarum di dalam rumah, tapi dia cari di luar rumah. Kenapa? Karena di luar terang, di dalam gelap. Di dalam gelap. Padahal yang gelap dirinya. Iya betul. Gitu. Orang paling gampang gitu aja kan. Beragama itu langsung sholatnya. Enggak, kenalin dulu. Kalau sholat tidak mengenal Allah. Surat Toha 14-nya nggak nyampe tadi. Wa aqimis sholat li dzikri. Gimana kita mau mengingat Tuhan, mengingat sesuatu yang nggak pernah kita kenal? Maka yang kita kenal apa ketika sholat? Yang sudah kita kenal, Allahu Akbar. Yang kita kenal apa? Uang muncul, mau habis ini restorannya, mau makan apa? Ya, itu karena yang kita kenal. Coba bayangin kalau sebelum sholat, kemudian kita sudah kenal Allah, Allahu Akbar. Maka kiblat harus fokus. Maka harus menghadap kiblat itu kan bukan masalah kiblat. Iya, bukan kiblat secara fisik, tetapi adalah kiblat sejati umat Islam itu kolbunya, hatinya, dan kolbu itulah singgasana arsy-Nya Allah. Kenal Allah dulu. Sebab kalau tanpa itu maka kemudian kesadaran tauhidnya belum muncul. Ritual apapun, mohon maaf, enggak mengobati ya. Enggak ngefek, malah jadi beban tadi. Malah jadi Amru Khalid menyebabkan jangan engkau menjadi PR agama yang jelek. Ya betul. Dalam arti gini, sholatnya kelihatannya oke, tapi kok terlambat itu ke kantor. Itu kan berarti PR yang jelek. Iya. Agama menjadi, ya hari ini kan kita kemudian enteng aja. Siapa nih hari ini UTT? Namanya Taurik. Namanya Islami sekali gitu. Karena baru pulang dari umroh, apalagi kayak tambah jangan katamu, jangan engkau menjadi orang yang menjadikan orang berpikir agama kok begini. Karena apa? Karena perilaku kita. Jadi nanti kalau ada buku yang menarik tentang al-Islamu mahjubun bil muslim, kemuliaan Islam itu tertutupi oleh perilaku orang Islam sendiri. Karena apa? Tidak mencerminkan akhlak. Dan itu kuncinya sebenarnya ketika kita belum mengenal diri. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu kan itu, barang siapa mengenal dirinya dia pasti kenal Tuhan. Kebanyakan kita nggak tahu siapa diri kita, kecuali asosiasi yang kita anggap diri kita dengan sesuatu yang bersifat kemelekatan pada sesuatu yang illallah, bukan Allah. Itu berarti. Oke, ini menarik sekali sih Pak Ustadz ya. Jadi kita tuh lupa ya, seakan-akan ini benar-benar baru ngeh tadi ketika Pak Ustadz bilang ini ada periode Mekah dan periode Madinah. Benar-benar emang kita tuh fokusnya di periode Madinah. Kita lupa di periode Mekah itu ternyata proses manusianya. Nabi sebagai manusia kan itu kan diuji di Tuhan, ya. Jadi benar-benar di situ kan yang Nabi ditinggal meninggal, Nabi di embargo ekonomi dan semua permasalahan manusiawinya Nabi yang sebagai itu di periode Mekah. Jadi periode manusia tuh itu dulu ya dikasih persiapannya di Mekah. Ibaratnya kalau tanah itu kemudian tanahnya diure semua segala. Betul. Ibadah itu kan kemudian tanamannya. Iya. Mungkin tanaman akan tumbuh melahirkan panen buah yang maksimal kalau tanahnya kering. Kemudian tanahnya kemudian tidak cocok dengan tanaman yang ingin ditanam. Itulah kita. Kalau kita belum siap diri kita, belum mengenal diri kita, belum mengenal Tuhan kita, tauhid kita belum beres, periode Mekahnya dilewati, langsung periode Madinah, sholat jadi beban. Ya, bypass ya prosesnya. Maka beliau pengen, ayo kembali periode Mekah dulu disiapin, proses yang diajarkan Rasulullah, baru Madinahnya enak tuh menikmati. Aku minat rata-rata periode Madinah. Iya betul. Ini kayak kalau proses spiritual awakening tuh jadi Mekah dulu hancur, spiritual awakening hijrah menuju Madinah. Beralanya kan di Mekah. Iya, mendekatkan diri pada Allahnya setelah di periode Madinah ya. Gak enak gitu. Jadi ini benar-benar berarti hidup Nabi Muhammad tuh mau mencerminkan siklus hidup manusia, itu yang diikuti juga. Jadi sunnahnya bukan sekedar sunnah yang satu fi'liyah, tapi cara hidupnya Nabi 2 periode itu adalah proses.
jujur loh Pak Ustadz, ini kenapa ini kayak gini, sempet saya tuh kepikiran ini ribet banget ya jadi orang muslim ya, karena hujatan dari murid sesama muslim itu suka lebih pedas daripada hujatan dari agama lain gitu. Yang mana kadang-kadang sempet dulu kepikiran ini lepas jilbab aja kali ya, ribet banget pakai jilbab, ini komentar dari yang berjilbab juga, ini lebih pedas daripada jadi yang PR agama, PR agama yang tidak baik gitu. Ternyata betul. Netizen, mohon maaf ya, yang kemudian kata-kata yang keluar, tulisan yang jari-jarinya tidak melahirkan akhlak ya, karena dia tidak kenal Tuhan. Bahwa ketika dia sebenarnya melakukan hujatan itu sedang mencerminkan dirinya sendiri yang belum selesai, belum menemukan Sang Maha Kasih. Ya masih budak banget tuh. Kalau budak kan dia juga sendiri merasa korban.